Asrama itu sebenarnya sudah lama ditutup. Bangunannya masih berdiri di belakang kampus lama. Catnya memudar, beberapa jendela pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput tinggi. Mahasiswa baru bahkan jarang tahu kalau tempat itu pernah dipakai puluhan tahun lalu sebelum kampus membangun gedung asrama baru yang lebih modern. Fajar tahu tempat itu dari seniornya. Katanya, kalau mau tempat tenang untuk menyelesaikan tugas atau sekadar mencari suasana berbeda, asrama lama itu selalu kosong. Tidak ada penjaga tetap, hanya satpam kampus yang sesekali berpatroli. Malam itu Fajar datang sendirian, membawa laptop dan headset. Deadline tugas menumpuk, dan kosnya terlalu ramai. Pintu depan asrama tidak terkunci. Saat dibuka, debu tipis langsung tercium. Lorong panjang terbentang dengan lampu redup yang entah kenapa masih menyala di beberapa bagian. Dindingnya penuh bekas tempelan poster lama yang sudah mengelupas. Langkah kaki Fajar bergema pelan. Ia memilih kamar di lantai 2, dekat tangga, supaya mudah keluar kalau merasa tidak nyaman. Ruangan itu kosong. Hanya ada ranjang besi dan meja belajar tua. Awalnya semuanya terasa biasa saja. Ia membuka laptop, memasang headset, dan mulai bekerja. Waktu berjalan cepat tanpa terasa. Sampai sekitar pukul 1 malam, ia melepas headset dan sadar sesuatu berubah. Asrama itu terlalu sunyi, bukan sunyi biasa, tapi seperti tidak ada suara sama sekali. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Lalu dari ujung lorong terdengar pintu ditutup pelan. Buk, Fajar menoleh keluar kamar. Lorong kosong. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah, memastikan tidak ada orang lain. Semua pintu kamar tertutup rapat. Sebagian bahkan berdebu tebal, seperti sudah lama tidak dibuka. Mungkin angin, gumamnya. Meski ia tahu semua jendela tertutup, ia kembali duduk. Beberapa menit kemudian, terdengar suara lain. Langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik. Tap, tap, tap. Suara itu berhenti tepat di depan kamarnya. Fajar menahan napas. Bayangan samar terlihat di bawah celah pintu. Seolah ada seseorang berdiri di luar. Ia menunggu. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya bayangan itu. Diam. Dengan ragu, Fajar membuka pintu. Lorong kosong. Namun udara terasa jauh lebih dingin. Ia hendak menutup pintu kembali ketika melihat sesuatu di ujung lorong sebuah pintu kamar terbuka sedikit. Padahal sebelumnya ia yakin semua tertutup. Lampu di bagian itu berkedip pelan. Entah kenapa, rasa penasaran mengalahkan takutnya. Fajar berjalan mendekat. Semakin dekat, udara semakin dingin. Dari dalam kamar terdengar suara pelan, seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan. Tapi tidak jelas kata-katanya. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu kosong, namun dindingnya penuh coretan nama dan tanggal. Beberapa tulisan tampak seperti daftar penghuni lama. Di sudut ruangan, ada kasur tipis yang sudah menguning. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup keras. Brok, Fajar langsung menoleh. Lampu kamar mati. Lorong di luar juga gelap. Bisikan tadi berubah menjadi suara gaduh. Seperti banyak orang berbicara sekaligus tepat di sekelilingnya. Ia berlari membuka pintu dan kembali ke lorong. Jantungnya berdetak keras. Saat berlari menuju tangga, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Di sepanjang lorong, pintu kamar satu persatu terbuka sendiri. Krik, krik. Dari dalam kamar yang gelap, terlihat bayangan orang berdiri. Diam, menghadap ke arahnya. Puluhan. Fajar mundur perlahan.
Napasnya tidak beraturan. Suara langkah kaki mulai terdengar bersamaan dari semua arah. Tap, tap, tap. Seolah mereka keluar dari kamar masing-masing. Lampu lorong berkedip cepat. Dalam kilatan cahaya itu, Fajar melihat sekilas wajah-wajah pucat. Mahasiswa dengan pakaian lama. Beberapa membawa buku. Beberapa hanya berdiri menatap kosong. Lalu semua lampu mati, gelap total. Di tengah kegelapan, terdengar satu suara tepat di dekat telinganya. "Kamu penghuni baru?" Fajar berteriak dan berlari tanpa arah. Sampai akhirnya menemukan tangga. Ia turun hampir terpleset. Lalu berlari keluar gedung tanpa menoleh lagi. Udara malam terasa lega ketika ia sampai di halaman. Ia baru berhenti ketika mencapai gerbang kampus. Keesokan paginya, ia kembali bersama satpam untuk mengambil laptop yang tertinggal. Namun saat mereka masuk, lantai 2 terlihat normal. Semua pintu kamar tertutup rapat, berdebu, seperti tidak pernah dibuka bertahun-tahun. Laptopnya masih di meja. Tidak ada tanda apapun. Satpam hanya berkata pelan sebelum mereka pergi. Dulu asrama ini pernah ditutup mendadak. Banyak mahasiswa pindah sekaligus setelah beberapa kejadian aneh. Sejak malam itu, Fajar tidak pernah kembali. Tapi kadang saat melewati belakang kampus, ia melihat lampu lantai 2 menyala sendiri menjelang tengah malam. Dan dari salah satu jendela, seperti ada banyak orang berdiri di dalam, menatap keluar, menunggu asrama itu dihuni lagi.